Hutang bikin hidup jadi berat, apapun jenis utangnya. Bisa jadi kita punya utang karena kebutuhan yang mendesak, seperti orang tua sakit atau keperluan sekolah anak. Tapi ada juga hutang yang disebabkan untuk mengejar gaya hidup tertentu, yang akhirnya kita jadi terlilit utang. Apapun jenis hutangnya, hidup ini akan jauh lebih indah kalau kita bisa hidup bebas dari hutang. Karena itu, di video ini aku mau bahas 10 tips untuk kita bisa hidup bebas dari hutang. Yuk, kita bahas sama-sama. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah lakukan analisa. Saat kita terlilit hutang, kita nggak bisa bersikap bodoh amat atau nggak mau tahu dengan utang-utang kita. Emangnya kalau misal kita bersikap bodoh amat atau nggak mau tahu terus hutang kita, apakah akan selesai begitu aja? Enggak kan? Jadi kita harus menganalisa. Ambil selembar kertas, lalu tulis apa aja hutang kita selama ini, di mana aja, dan berapa bunganya. Emang sakit sih bahwa kita mengakui untuk punya masalah hutang. Tapi kita harus bisa menyadari apa aja hutang yang kita punya. Jadi dengan begitu kita bisa mencari jalan bagaimana cara menyelesaikannya. Tips yang kedua, pelajari berbagai macam hal yang berkaitan dengan keuangan. Bagaimana cara mengatur uang, bagaimana metode pembayaran hutang, dan sebagainya. Kita harus bisa mengonsumsi konten-konten yang membuat kita melek tentang keuangan. Semakin ngerti. Kalau kita mencari sebanyak-banyaknya informasi, kita makin ngerti bagaimana mengatur uang kita, dan kita pasti bisa melunasi hutang-hutang kita. Asal kita sendiri itu mau disiplin, asal kita mau memotivasi diri sendiri untuk kita jadi tidak menambah hutang kita. Dan berusaha bagaimana caranya supaya kita bisa melunasinya. Tips yang ketiga, pilih metode pembayaran yang paling cocok untuk kamu. Jadi, waktu kamu konsumsi konten-konten tadi, kamu pasti belajar banyak tentang keuangan. Kamu akan diajarkan berbagai cara atau metode untuk membayar hutang-hutang kamu. Nah, pilihlah yang cocok buat kamu. Akan ada yang bilang bahwa kamu harus lunasi hutang kamu dari yang paling kecil dulu, baru pelan-pelan naik yang paling besar. Ada akan yang bilang juga bahwa kamu harus lunasi hutang kamu dari bunganya yang paling besar dulu, supaya kamu tidak terbebani dengan bunganya terus-menerus. Jadi banyak macam-macam deh yang kamu dengar tentang metode-metode pembayaran. Tapi tidak semuanya itu cocok untuk setiap orang. Karena itu kita masing-masing ini harus memperhatikan sebenarnya metode mana sih yang paling cocok buat kita. Tips yang keempat, buat budget. Setelah kita melakukan analisa apa aja utang-utang yang kita miliki saat ini, kemudian kita sudah belajar berbagai macam tentang keuangan, terus kita udah memilih metode pembayaran apa nih yang akan kita gunakan untuk utang kita. Nah, kemudian buatlah budget, yang artinya kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Berapa sebetulnya penghasilan kita tiap bulannya, itu mesti dicatat. Kemudian kira-kira keperluan untuk sehari-hari berapa yang harus kita sisihkan.
kemudian berapa yang harus kita pakai untuk bayar-bayar hutang, dan lain-lainnya. Nah, buat budgetnya itu sebenarnya gampang banget sih. Yang susah itu apa? Disiplin. Disiplin membuat budget yang sudah kita buat. Ngapain kalau kita sudah buat budget tapi kita nggak lakuin, atau kita nggak disiplin ngikutin budget itu. Jadi kita tuh harus tahu persis kemana aja uang kita pergi. Setiap rupiah yang kita terima, kita harus tahu perginya kemana aja. Selain itu, untuk budget bulanan kita juga harus bikin budget penghasilan tambahan. Kayak misalnya kita tiap tahun itu kan dapat bonus dari kantor. Kita tuh harus tahu persis alokasinya akan kemana uang bonus ini. Jangan sampai pada saat uang itu datang, kita langsung hambur-hamburkan begitu saja. Kita harus bisa alokasikan dulu sebelum uang itu datang. Jadi kita tahu berapa persen nih yang bisa kita gunakan untuk membayar hutang-hutang kita. Tips berikutnya, buat budget untuk pengeluaran lain-lain. Jadi gini, disiplin melunasi hutang bukan berarti kita nggak bisa menikmati uang hasil kerja keras kita selama ini. Bukan berarti kita harus irit banget sampai kita nggak bisa menikmati hidup. Nggak gitu juga sih. Tapi kita bisa buat satu budget lain-lain yang bisa kita gunakan tiap bulan untuk hal-hal yang kita sukai. Misalnya nih, contoh ya, budget lain-lainnya misalnya 1 juta. Variasi ya untuk masing-masing orang, ada yang 500.000, ada yang 1.500.000. Terserah deh. Ini contohnya aja, misalnya 1 juta. Kamu bisa gunakan untuk membeli baju atau untuk membeli makanan atau beli hal-hal lainnya yang kamu suka. Tapi begitu 1 jutanya ini habis, jangan kebablasan ngambil dari pos-pos yang lainnya. Jangan ya, udah stop sampai di situ aja. Jadi ini suatu trik yang bisa kita gunakan supaya kita bisa disiplin. Untuk kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Tapi kita juga masih bisa menikmati hidup kita. Bisa menikmati uang hasil kerja keras kita. Tapi ingat, jangan sampai kebablasan. Jangan menambah hutang baru. Ya, ini hanya untuk bisa menikmati hidup aja. Jadi harus ada budget pengeluaran lain-lain. Selanjutnya, turunkan pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting. Contohnya, kamu langganan Netflix, tapi kamu jarang nonton film, atau kamu langganan Spotify, tapi kamu jarang dengerin musik, atau kamu punya member gym, tapi kamu jarang datang, dan berbagai macam deh. Nah, buat apa langganan? Kamu mesti lihat apa sih langganan-langganan yang kamu setiap bulan itu bayar, tapi sebetulnya kamu jarang gunakan. Coba deh, itu bisa dikurang-kurangi, supaya uang kamu bisa digunakan untuk bayar hutang aja. Kalau kamu menganggap bahwa hutang kamu adalah sesuatu yang penting untuk diselesaikan, pasti kamu mau dong untuk berkorban, mengorbankan pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting untuk tiap bulannya dan untuk melunasi hutang-hutang kamu. Lakukan apa aja deh agar segera hutangmu segera lunas. Ubah kebiasaan. Tanpa kita sadari, hal-hal yang kita lakukan atau kebiasaan kita sehari-hari yang bikin dompet kita kosong. Kayak apa contohnya? Misalnya kita sering beli minuman kekinian, seperti kopi misalnya. Kamu bisa bayangin, kopi sama kue yang kamu beli untuk sarapan itu
harganya bisa 50.000 atau 60.000. Kalau misal dikali 5 kali 5 hari kerja itu bisa 250 ribuan. Kalau dikali 1 bulan udah 1 juta. Daripada uang 1 juta itu buat beli kopi di toko kopi, mungkin di masa periode kamu harus bayar hutang ini, kamu masih bisa kok minum kopi bikinan rumah. Masukin aja ke tumbler, bawa ke kantor. Lebih irit kan? Nah, yang 1 jutanya bisa kamu pakai buat bayar hutang kamu bulan ini. Jadi sedikit berkurang atau kebiasaan lain seperti jalan-jalan ke mall pas weekend. Pada masa-masa lagi bayar hutang seperti sekarang ini, coba ganti kebiasaan kamu itu. Emang awalnya cuma lihat-lihat doang, tapi akhirnya kamu pulang bawa belanjaan, iya kan? Jadinya boros, nambahi hutang baru lagi. Ngapain? Udahlah, coba ganti dulu kebiasaan untuk sementara ini. Mungkin gak usah ke mall dulu, mungkin lakukan kegiatan lain, misalnya kunjungi orang tua, atau mungkin lakuin hobi kamu, misalnya main musik atau baca buku, atau jalan-jalan di alam terbuka. Apalah yang sebetulnya yang gak terlalu banyak ngeluarin uang. Jadi kamu bisa fokus uang kamu untuk bayar hutang dulu. Tips berikutnya, tingkatkan penghasilan. Ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan penghasilan kamu untuk membayar hutang. Cari part-time job, apa aja deh terserah kamu, yang tahu kan kamu. Kemudian apa bakat dan talenta kamu yang bisa kamu jual. Contohnya kalau kamu pintar melukis, mungkin lukisan kamu bisa dijual lewat online. Atau kamu bisa fotografi, kamu bisa jual foto-foto kamu. Atau kamu pintar masak dan bikin jajanan, itu bisa loh kamu jual ke teman-teman kamu. Atau kamu pintar jualin barang, kamu bisa beli barang lalu jual lagi dengan harga sedikit lebih tinggi. Ini nanti bisa jadi peluang bisnis nantinya. Tapi ingat, semua uang yang kamu dapatkan dari hasil penjualan itu harus kamu pakai untuk melunasi hutangmu dulu. Kemudian nih, misal kamu di rumah ada barang-barang yang tidak dipakai lagi dan masih bisa dijual. Daripada barang-barang itu penuhin rumah, kemudian berdebu, lebih baik dijual aja. Dan uangnya bisa kamu pakai untuk melunasi hutang. Tips selanjutnya, harus berani bilang tidak. Ya, pada saat ini kamu punya tujuan untuk melunasi hutang-hutang kamu kan? Kamu juga pasti kurang populer di tengah teman-teman kamu. Mereka pasti akan menawarkan berbagai hal sama kamu. Tapi kamu harus berani bilang tidak sama teman-teman kamu. Tawaran-tawaran temanmu misalnya, mereka ngajakin kamu nongkrong, lalu kamu pilih untuk tinggal di rumah aja. Atau mereka ngajakin kamu jalan-jalan ke mall, lalu kamu bilang enggak. Ya, kamu akan jadi kurang populer sih, tapi enggak apa-apa ya, pede aja. Kamu bilang tidak sama mereka. Sebetulnya apa yang kamu lakukan itu, kamu sedang melakukan suatu misi. Kamu sudah benar-benar menyingkirkan semua tawaran-tawaran ini. Untuk bisa menyelesaikan utang-utang kamu itu lebih penting saat ini. Ya udah, fokus dulu ke satu ini. Jadi mereka akan baik-baik saja dan mereka akan lupa juga kok. Untuk periode ini kamu harus terpaksa untuk bilang tidak. Fokus pada tujuan untuk melunasi hutang.
Memang sih tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Harus sabar, harus konsisten, dan harus disiplin. Kamu nggak akan merasa nyaman, betul? Tapi kamu sudah melakukannya untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup bebas dari hutang. Fokus pada tujuannya melunasi semua hutang-hutang kamu. Hidup tenang dengan bebas dari hutang. Kalau kamu udah bisa mencapai tujuan ini, percaya deh, kamu akan merasa lega, kamu punya waktu hidup bebas dari hutang. Jadi selamat mencoba ya. Hari ini aku sudah membagikan 10 tips bagaimana kita bisa melunasi hutang. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kamu. Terima kasih ya udah menonton video ini.